I'm glad you're back. I imagine it's going to take some time getting used to. You just got to get yourself back out there. Palmer, you were All-USA player 2 years in a row at Riverside? Yes, sir. A whole lot's changed. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, thank you banget buat kamu yang udah klik video ini. Aku Awan dan welcome to Awan Studio Channel. Di ulasan alur film kali ini aku bakal ngerekomendasiin satu film rilisan tahun 2021 yang disutradari oleh Fisher Stevens, di mana pemeran utama dari film ini adalah Justin Timberlake yang berperan sebagai Eddie Palmer. Film ini sendiri bercerita tentang Eddie Palmer yang akrab disapa Palmer, seorang mantan bintang sepak bola kampus yang karirnya hancur setelah ia dipenjara akibat tindakan percobaan pembunuhan yang ia lakukan. 12 tahun pun setelah menjalani masa hukumannya, Palmer memutuskan untuk pulang ke kampung halamannya dan tinggal menetap bersama neneknya yang bernama Vivian, yang pasti untuk mencoba menata ulang kehidupannya. Sayangnya tak lama berselang, Vivian pun meninggal dunia. Kondisi tersebut mengharuskan Palmer menjadi wali dari seorang anak laki-laki bernama Sam. Si bocil yang berkarakter kemayut ini menjadi salah satu tokoh yang cukup menguras emosi. Konflik dalam film ini sendiri pun berlanjut saat Sam harus dibawa oleh layanan perlindungan anak dan Palmer yang mencoba untuk menjadi wali pun ditolak karena status pembebasan bersyaratnya. Lalu berhasilkah Palmer mendapatkan hak asuh Sam? Yuk kita mulai pembahasannya. Film diawali dengan seorang pemuda berjenggot lebat duduk di sebuah bus. Dia adalah Eddie Palmer. Palmer yang merupakan mantan narapidana bebas bersyarat setelah 12 tahun mendekam di penjara dan memutuskan untuk kembali ke rumah neneknya. Vivian pun menyambut Palmer dengan bahagia. Tak berselang lama, Palmer pun masuk ke kamarnya dan melihat bocil dan ibunya yang sedang mengobrol. Di scene berikutnya terlihat Palmer yang sibuk kesana kemari mencari pekerjaan, tetapi tidak kunjung juga mendapatkannya. Palmer yang tampak sedih menghibur dirinya dengan pergi ke bar untuk bertemu dengan teman-temannya. Dan ternyata di bar itu Palmer pun bertemu dengan Sally yang merupakan tetangga yang ia lihat tadi. Sally yang merupakan pecandu narkoboy dan saknean itu mencoba merayu Palmer. Dan Palmer yang terpancing pun akhirnya bercocok tanam dengan Sally. Ah, mantap. Keesokan paginya, Palmer yang keluar dari rumah Sally pun terlihat oleh Vivian dan juga Sam. Tak lama berselang, mereka pun pergi ke gereja untuk beribadah. Terlihat dengan jelas, Sam merupakan anak yang kerap mendapatkan pembulian dari temannya. Di sini juga terlihat Sam yang terlihat lebih centil dari teman perempuannya, menjadi bahan perbincangan orang-orang sekitar. Di scene berikutnya diperlihatkan Palmer akhirnya diterima bekerja sebagai petugas kebersihan di sebuah sekolah. Palmer pun resmi bekerja di sekolah yang ternyata adalah sekolah tempat Sam belajar. Dan di sini juga Palmer mengenal Maggie, guru yang mengajar di sekolah Sam. Di scene ini pun diperlihatkan Palmer yang meneteskan air mata karena melihat Vivian tidur dengan nyenyak dan tidak bangun lagi. Di malam harinya, Palmer yang sedang bersedih pun melihat tingkah Sam berdandan yang semakin membuatnya ilfil. Keesokan paginya, Palmer yang masih tampak sedih membawa Sam ke kantor polisi bermaksud untuk dibawa ke tempat perlindungan anak. Palmer yang tampak bingung pun akhirnya kembali untuk membawa Sam kembali pulang. Kedekatan Palmer dan Sam pun semakin dekat. Begitu juga dengan kedekatan Palmer dan juga Maggie. Ya, gurunya Sam di sekolah. Palmer yang masih saja berusaha menelpon orang tua Sam harus menelan kekecewaan karena tidak ada jawaban dari mereka. Palmer yang tampak makin sayang dengan Sam pun memberikan perhatian layaknya seorang ayah kepada anaknya. Hal ini ditunjukkan pada saat Palmer mengajak Sam untuk menonton pertunjukan softball, di mana teman gengnya sendiri asing mengganggu Sam dan terlihat Palmer pun meminta temannya untuk tidak mengganggu Sam. Terlihat juga pada saat di sekolah,
Teman Sam yang mencoba untuk membulinya langsung mendapatkan ancaman dari Palmer. Scene berikutnya, Palmer yang semakin dekat dengan Maggie pun terlihat dari hubungan mereka yang semakin intens. Iya, sampai ke level ranjang. Mereka pun melakukan kegiatan bercocok tanam. Kasih sayang Palmer nampaknya sudah sangat tinggi untuk Sam. Terlihat pada saat Sam meminta untuk dibelikan kostum peri. Awalnya Palmer mengarahkan Sam untuk membeli kostum khusus untuk pria. Namun pada akhirnya Palmer pun membelikan Sam apa yang dia inginkan. Miss Maggie yang sudah mengetahui kostum yang akan dipakai Sam memutuskan untuk menggunakan jas pria, dan Sam yang awalnya ditertawakan menjadi kebalikannya. Kembali kita dibawa ke scene yang membuat emosi. Sam yang pulang tiba-tiba menangis dan ternyata Sam diganggu oleh teman Palmer. Maggie, what happened? They weren't kids. Daryl, he did it. Palmer yang emosi pun langsung melayangkan tinju mautnya. Habislah si pelaku dibuat babak belur. Funny to you too? Couple of faggots. 12 fucking years! Setelah puas mengajar pelaku, Maggie yang tampaknya kesal dengan kelakuan Palmer pun langsung pergi. Kebesokan paginya tiba-tiba Sally, ibu Sam, datang untuk menjemputnya. Palmer yang mengetahui hal itu pun terlihat sedih dan kecewa, karena pastinya harus berpisah rumah dengan Sam. Sam pun nampaknya juga sangat berat untuk berpisah dengan Palmer. Baru saja sehari berpisah, Sam pun curhat kalau ayahnya membuang kotak makanannya. Ditambah lagi ayahnya bertindak kasar pada saat menjemput di sekolah. Tak sampai di situ saja, sesampainya di rumah, kembali ayah Sam berulah dengan membuat Sam dijemput pihak perlindungan anak. Disinilah Palmer mencoba untuk mengajukan hak asuh, namun ditolak karena harus ada tanda tangan resmi dari Shelley. Tak tahan lagi, Palmer pun mendatangi Shelley untuk memintanya menyerahkan Sam untuk dia urus. Tapi di luar dugaan, ternyata Shelley pun menolak permintaan dari Palmer. Karena Shelley menganggap dirinya masih sanggup untuk mengurus Sam. Karena kehabisan akal, Palmer pun menemui Maggie untuk meminta pertolongan. Palmer pun mengajukan hak asuh ke pengadilan, namun hasilnya masih tetap sama. Palmer masih belum bisa mendapatkan hak asuh Sam. Shelley yang tiba-tiba datang pun marah dan tidak membiarkan Sam untuk tinggal dengan Palmer. Karena Palmer dianggap orang asing. Di scene berikutnya juga diperlihatkan Palmer yang sangat kangen dengan Sam, berkomunikasi dengan bahasa isyarat. Palmer yang tidak sengaja mendengar perkelahian ayah dan ibu Sam sampai membuat Sam terjatuh. Palmer yang sudah tidak tahan lagi akhirnya membawa Sam pergi dan bermaksud untuk membawa Sam keluar kota. Palmer yang curhat ke Maggie pun mendapat pencerahan jika Palmer melakukan hal tersebut, maka Palmer akan dianggap melanggar hukum. Shelley yang tidak tinggal diam pun menelpon polisi dan menuduh Palmer menculik Sam. Pada saat sampai di rumah, Palmer pun langsung ditangkap dengan tuduhan penculikan anak. Sam yang tampak sedih pun mengejar mobil polisi. Sehari setelah ditahan, Palmer pun dibebaskan. Ternyata Shelley menyadari bahwa kasih sayang Palmer dan Sam benar-benar tulus. Palmer yang sudah bersama dengan Sam di rumah Maggie pun dikunjungi oleh Shelley. Sam yang masih tampak kecewa terlihat cuek dengan ibunya. Namun Maggie dan Palmer membiarkan Shelley dan Sam untuk berbicara empat mata. Dan di scene ini juga diperlihatkan kalau Shelley sudah ikhlas menyerahkan hak asuh Sam ke Palmer karena ketulusan hati Palmer merawat Sam. Di ending film pun diperlihatkan Sam dan Palmer pergi ke sekolah bersama, yang menunjukkan kalau hak asuh Sam sepenuhnya jatuh ke Palmer. Pesan yang bisa diambil dari film ini adalah kasih sayang yang tulus bisa saja datang dari orang lain yang tidak memiliki hubungan darah sama sekali. Film ini juga mengajarkan tidak masalah menjadi berbeda. Jangan menghakimi seseorang karena perbedaan yang mereka miliki. Jadilah pribadi yang melihat seseorang dari segala sisi. Setiap orang pasti memiliki hal positif dalam dirinya.
Thank you buat kamu yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa subscribe dan nantikan video lainnya. Bye!